Miss, saya tahu apa arti maksud Tuhan Yesus itu. Mungkin kita semua manusia kan mempunyai dosa masing-masing. Artinya kalau kita berdosa, janganlah kita menghukum orang lain karena kita pun sudah berdosanya bersama orang itu. Oke, berarti kamu lihat sifat Tuhan Yesus bagaimana menurut kamu, Gerald? Sifat Tuhan Yesus itu kan baik, tidak pernah berdosa. Artinya dialah satu-satu manusia yang nggak berdosa. Artinya kita sudah berdosa, kita mau aja menghukum orang bersalah. Artinya kita sadari dulu kesalahan kita sendiri dosa kita, baru kita adukan kepada orang lain. Artinya kita nggak boleh menghakimi lah ya, nggak boleh menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau kamu di kelas misalnya ada temanmu yang nakal kali dia, suka kali dia mencuri penghapus, atau suka dia mencuri pensil temannya, atau suka dia mengejek-ngejek. Nah, kalau kayak gini teman kita jauhi atau tetap kita temani? Kita temani, Miss. Si Yurika bilang dijauhi. Kenapa dijauhi Yurika? Karena dia nakal. Kak Gerald temani, Miss. Ya, kenapa ditemani? Padahal dia nakal loh. Meskipun begitu, lihatlah seperti si Ade itu cerita yang hari itu. Mereka kan dua, ada yang bau, ada yang wangi. Mereka kan ada perbedaannya, tetapi mereka tetap berteman. Artinya meskipun teman kita mempunyai sifat atau ciri khas yang berbeda, kita harus temanin. Mana tahu nanti dia kalau Gerald baik sama dia dan si Gerald mendoakan dia bisa berubah gitu ya Gerald? Yes, Miss. Kalau kita tidak temani, dia akan begitu terus dan akan merusuhi orang lain. Mungkin dia kekurangan teman, mungkin dia mau aja marah karena tidak ditemani atau semacamnya, Miss. Iya, oke. Kita lihat dulu ya. Ada satu orang yang gak ada temannya, namanya si Zakheus kan? Siapa masih ingat cerita si Zakheus? Si Derin ingat? Coba sini kamu Derin ceritakan ya. Bagaimana gak ada teman si Zakheus satupun? Karena apa? Kayak mana Zakheus ceritanya? Kawannya karena dia tidak membayar utangnya. Suka memeras utang. Memeras orang. Terus? Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dihalangi orang lain. Karena apa dihalangi? Terhalang karena badannya pendek dan gendut. Lalu dia naik ke pohon ara, manjat ke pohon ara, baru melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, turunlah dari pohon ara. Tuhan Yesus bilang, aku mau numpang di rumah Zakheus. Zakheus senang kali dan tidak pernah membuat dosa lagi. Dia membuat 4 kali lipat yang diperasnya sama orang. Dibayarnya 4 kali lipat. Setengah dari hartanya akan diberikan sama orang miskin. Ya, thank you. Si Derin masih ingat semua ceritanya ya. Benar kata si Gerald tadi. Kalau ada teman kita yang nakal, kalau enggak kita temani, mungkin dia makin nakal dan membuat rusuh ya. Karena Tuhan Yesus seperti si Zakheus, tidak ada teman si Zakheus. Ya? Yes, Pilino. Kalau ada teman yang kenceng, kita temani, kita jadi baik. Say it again, please. Kalau ada teman kita yang suka ngecuri-curi, kita temanin, ajarin supaya nggak curi-curi lagi. Si Pilino nasihati temannya, tetap ditemani.
tetap berbuat baik sama temannya supaya temannya tidak mencuri lagi, gitu ya Pilino? Yes, Miss. Iya, bagus ya. Kita lihat aja ya, Tuhan Yesus nggak ada yang mau berteman dengan si Zakeus karena si Zakeus suka memeras orang. Tapi si Zakeus punya kerinduan, rindu dia mau bertemu dengan Yesus, mau melihat seperti apa sih Yesus ini. Karena kan Yesus sudah terkenal waktu itu, ya. Dia bisa melakukan mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Yesus. Contohnya, ada orang sakit yang buta matanya, bisa disembuhkan oleh Yesus. Yang lumpuh dia bisa disembuhkan oleh Yesus. Yang tuli dia bisa disembuhkan oleh Yesus mendengar. Yang bisu dia bisa disembuhkan oleh Yesus berbicara. Ya, jadi Tuhan Yesus mau lewat kota Jeriko, mau menuju ke kota Jeriko, melewati jalan rumah Zakeus. Orang-orang sudah ramai kumpul kan? Lalu si Zakeus manjat pohon lah karena badannya pendek, terhalang sama orang, ketinggian orang-orang di depannya nggak bisa. Tapi dia di ujung jalan sana ada pohon ara. Pohon ara itu batangnya besar. Coba orang gemuk, pendek, manjat pohon. Waduh, udah napasnya udah sesuatu. Gitu-gitulah ya. Baru naik dia duduk di ranting pohon. Lalu Yesus yang belum pernah kenalan, belum pernah bilang, halo Zakeus, saya Yesus. Belum pernah bilang kenalan. Tapi Yesus bilang, Zakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Artinya Yesus mau makan di rumah Zakeus. Padahal Zakeus terkenal dengan orang berdosa. Suka memeras orang. Tapi Yesus mau makan di rumah orang berdosa. Ya, akhirnya Zakeus melihat Yesus ini baik kali ya. Walaupun aku orang berdosa, tapi tetap dia mau makan di rumah saya. Lalu apa kata Zakeus? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ya, hebat Zakeus. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya, Zakeus berubah. Waktu Yesus menunjukkan kasihnya sama perempuan berdosa, mau dilempari perempuan berdosa ini pakai batu. Tapi Yesus bilang siapa yang tidak pernah berdosa silakan lempar duluan. Nggak ada yang mau melempar karena semua orang pernah berbuat dosa. Yesus bilang pulanglah, aku pun juga tidak menghukummu. Akhirnya perempuan itu jadi perempuan yang baik. Ya, dia banyak berbuat kasih. Next, please open your book again page 95, halaman 95. Apakah orang yang berbeda dengan kita? Orang yang berbeda dengan kita adalah semua orang yang tidak sama seperti kita. Misalnya, kita beragama Kristen, Protestan. Orang yang berbeda dengan kita adalah orang yang beragama lain, misalnya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, stop. Next. Maulina. Kalau kita orang kaya, mempunyai uang banyak, rumah mewah dan mobil, berarti orang punya apa-apa. Orang miskin, pengemis yang tinggal di kolong jembatan atau yang tidur di emperan toko, atau mereka tidak punya orang tua, tinggal di panti asuhan. Stop. Thank you. Next, Yurika. Kalau kita berasal dari suku Jawa. Kita berasal dari suku Jawa. Sesama kita yang berbeda adalah orang yang berasal dari suku Sumba, suku Bali, suku Batak, suku Dayak, dan lain-lain. Kalau kita sehat dan normal, orang-orang yang
berbeda dengan kita adalah orang-orang disabel. Misalnya orang bisu yang tidak bisa berbicara, orang tuli yang tidak mendengar, orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, orang buta yang tidak bisa melihat, dan orang yang tangan atau kakinya tidak normal. Iya, thank you. Iya. Jadi orang yang berbeda dengan kita itu, coba dulu siapa yang bisa menjelaskan? Orang yang berbeda dengan kita itu seperti siapa-siapa aja. Kita orang Batak yang berbeda dengan kita. Ya. Ya, Derin. Kita mempunyai ciri khas, Miss. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda fisik ya, ada yang cacat, berbeda kegiatannya, berbeda statusnya, berbeda kekayaannya, ada yang miskin, ada yang kaya, berbeda kegiatannya seperti kata si Gladys, berarti ada pembantu, ada supir, ada sapam, ada guru, ada manajer, ada apa lagi? Berbeda kesukaannya. Bagaimana kita saling menghormatinya? Sama pembantu, sama supir, sama tukang kebun, perlakukan dengan baik. Jangan gara-gara dia tukang cuci, tukang gosok, lalu kita enak-enak aja ngomong, suka-suka hati kita, nggak boleh ya. Semuanya, Miss. Harus tetap sopan. Sama sopannya dengan guru, dengan supir, dengan sapam. Harus sama. Disamakan. Jangan pula datang ke sekolah, good morning, Miss. Lalu nanti ada di situ supir atau sapam, nggak usah, itu nggak guru, jangan ditegur, nggak usah. Itu sapam. Nggak boleh ya. Walaupun sapam, walaupun supir, walaupun pembantu, tetap semua adalah ciptaan Tuhan. Walaupun dia buta, walaupun cacat, tetap semua ciptaan Tuhan. Diperlakukan dengan baik, bicara yang sopan. Miss, artinya Yes, Gerald. artinya apapun yang kita punyai, Miss, artinya apapun yang kita punyai dan apapun yang kita tidak punyai, kita semua itu harus rukun. Iya, ya. Harus diingat, semua yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Jadi hari ini kita belajar memperlakukan semua orang dengan baik. Karena apa? Sikap sopan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memperlakukan Zakeus dengan baik, memperlakukan perempuan berdosa dengan baik. Ada juga yang kemarin kita belajar, Boas dan Ruth. Boas meskipun Ruth orang Moab, tapi Boas memperlakukan Ruth dengan baik, dengan ramah, ya. Okay, we have less than 1 minute more. We will continue our meeting next week. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami banyak belajar supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan tidak menghakimi orang yang melakukan kesalahan, karena Tuhan sudah sangat berbelas kasihan kepada kami, memberikan kami kesempatan untuk hidup. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang ramah, yang sopan, yang menghargai, menghormati, mengasihi sesama kami yang berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you. Bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Yes, bye-bye. Thank you. See you. Bye-bye.